senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa sammaituhu Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullaha al-karim ay yaj'ala dhalika minhu wa lahu wa fihi wa ilayh wa mujiban lil gurbi wa zulfa ladih wa ay yuwaffiqa man waqafa alayhi lil amal li muqtadah thumma at-taraqqi bit tawaddud bin nawafil yahuzza hubbahu wa walah ila akhir magal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkenan untuk memberikan nama kitab beliau ini dengan nama Sulamut Taufiq. Sulam artinya anak tangga, Taufiq artinya khalqul qudrah lil abad fit ta'ah. Ketika Allah mampukan kita untuk taat, maka taatnya kita itu dari taufiknya Allah. Ketika Allah mampukan kita untuk ibadah, maka bisanya kita ibadah itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan Sulamut Taufiq, anak tangga yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdalnya nikmat yang turun dari langit itu bukan hujan duit. Paling afdalnya nikmat yang turun dari langit bukan apa-apa kecuali taufik. Ajallu ma nazala minas sama at-taufik. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit kata ulama adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa sholat bukan karena kita punya kaki. Berapa banyak orang yang punya kaki, sempurna kakinya tapi nggak sholat. Kenapa? Nggak dapat hidayah dari Allah. Yang nggak punya kaki tapi punya hidayah dari Allah, sholat. Kita ini bukan karena jarak yang paling dekat antara kita dengan masjid sehingga kita bisa sholat 5 waktu di masjid. Mungkin banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, belum tentu 5 hari sekali ke masjid, belum tentu 5 bulan sekali ke masjid. Mungkin ada yang hadir di sini rumahnya jauh dari masjid. Yang dekat nggak dapat hidayah, yang jauh dapat hidayah. Kita ini bisa berderma dengan hartanya kita bukan karena kita kaya. Banyak orang kaya nggak peduli sama orang lain. Banyak orang yang susah, dia butuh peduli dari orang lain, malah dia peduli sama orang lain. Kenapa? Yang kaya nggak dapat hidayah. Yang tidak kaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa berbuat adil bukan nunggu dia punya jabatan. Kadang-kadang yang punya jabatan nggak bisa adil. Tapi orang itu bisa berbuat adil karena taufiknya Allah, karena hidayahnya dari Allah. Orang itu bisa baca Quran bukan karena dia punya mata. Kita ini punya mata, bahkan punya Al-Quran di rumah, lebih dari 1 malah. Siapa yang baca setiap hari? Kapan terakhir kita baca itu Al-Quran? Bukan karena mata kita sakit nggak baca, bukan karena mata kita hilang nggak baca Al-Quran. Kita punya, alhamdulillah sehat walafiat, cuma nggak kita pakai. Sementara ada saudara-saudara kita, mereka mulai lahir nggak punya mata, alias buta, mohon maaf. Tapi mereka bersusah payah untuk mewujudkan cita-cita mereka. Saya mau bisa baca Quran, sehingga mereka baca Al-Quran Braille. Lihat, jadi kita ini bisa taat karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang dikehendaki dimurkai oleh Allah enggak dapat taufik. Orang yang dikehendaki mereka sesat oleh Allah Subhanahu wa taala enggak dikasih taufik oleh Allah. Dibiarkan ke dalam kesesatannya. Dibiarkan dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menempuh jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita bisa taat, beramal soleh, ibadah, menempuh jalan yang lurus. Itu semata-mata karena taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Berapa kali, berapa sering kita ini kepingin sebagai contoh bangun malam. Bangun sebetulnya, mungkin ada yang buang air kecil, mungkin ada yang ngelilir, tapi subhanallah bangun malam tapi nggak sholat malam. Kenapa? Nggak dapat taufik. Rencana pengen bangun malam, ditakdir oleh Allah untuk bangun malam, tapi nggak takdir sholat malamnya. Bangun malamnya takdir, sholat malamnya enggak. Kenapa? Dia saat itu tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Berapa banyak, berapa sering, berapa kali kita nggak rencana bangun malam. Bangun malam. Kita nggak rencana sholat malam, malah sholat malam. Kalau sudah Allah berkehendak untuk memberikan taufik kepada kita, nggak rencana pun jadi. Kalau sudah Allah nggak berkehendak untuk memberikan taufik hidayah kepada kita, rencana pun nggak jadi. Ketemu Ramadan, kepingin saya khatam Quran. Berapa Ramadan kita nggak khatam Quran? Kadang-kadang ada orang lain nggak rencana, pokoknya dibaca gitu aja. Subhanallah, dikasih gampang karena taufik Allah, dikasih gampang karena hidayahnya Allah, khatam. Yang rencana karena tidak mendapatkan taufiknya Allah nggak khatam. Yang nggak pakai rencana, pokok dibaca, nganggur baca, dapat kelancaran, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat keistimewaan daripada taufik. Lihat. Kemudian karena begitu pentingnya taufik hidayah, wajib kita minta hidayah dalam sholat. Nggak sah sholatnya kita kalau kita nggak minta hidayah. Pernah saya bahas di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib kapan kita sholat baca ihdinas siratal mustaqim. Nggak baca ihdinas siratal mustaqim nggak sah sholat. Nggak baca bismillah ada khilaf. Nggak baca ihdinas siratal mustaqim dalam sholat, dalam Fatihah nggak sah. Sepakat ulama. Karena begitu pentingnya hidayah. Dalam panjangnya qunut yang kita baca, yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma hdina fiman hadai. Minta hidayah. Rasulullah biar pernah minta 4 hal. Yang pertama kali beliau minta adalah al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Bukan ketakwaan dulu yang beliau minta, hidayah dulu. Kenapa? Karena beliau tahu nggak mungkin kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kalau kita tidak mendapatkan hidayah lebih dahulu. Bukan yang beliau minta Rasulullah SAW adalah kemampuan untuk menjauh dari kemaksiatan. Bukan itu dulu yang diminta. Tapi yang diminta dulu adalah hidayah. Kenapa? Nggak mungkin kita ini bisa menjauh dari kemaksiatan kalau tidak diawali dengan hidayahnya Allah, pertolongannya Allah. Bukan yang Rasulullah minta pertama kali adalah sifat qanaah, neriman, legowo, lapang dada atas takdir rezekinya Allah. Qanaah. Tidak yang pertama kali. Bukan yang pertama kali Rasulullah minta adalah qanaah. Tapi yang pertama kali beliau minta adalah al-huda, hidayah. Kenapa? Dari hidayah kita bisa menjadi takwa. Dari hidayah kita bisa menjadi qanaah. Dari hidayah kita bisa menjauh daripada kemaksiatan. Lihat. Kita sering doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan jangan cukup hanya di situ ya Allah, tapi tambahkan rezeki kepada kami hidayah untuk bisa mengikuti yang hak adalah hak. Banyak sering berapa kali kita ini tahu yang hak nggak kita lakoni. Tahu bukan nggak tahu, kita langgar, kita tinggalkan. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang haram adalah haram, yang hitam adalah hitam, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Jangan cukup di situ ya Allah, tapi tambahkan kepada kami rezeki hidayah taufik untuk bisa menjauh
untuk bisa menjauh daripada apa yang salah. Berapa kali, berapa sering, berapa banyak kesalahan yang kita tahu itu salah, justru kita langgar. Kenapa? Lagi-lagi karena saat itu kita mungkin tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua pasti ingin masuk surga. Ada loh. Jangankan kita yang taat, yang maksiat pun masih punya keinginan untuk selamat dari neraka, masih punya keinginan untuk masuk ke dalam surga di akhirat. Nah, kalau kita ingin masuk surga, syaratnya satu, maharnya satu. Apa itu? Pastikan kita mati husnul khotimah. Nggak mungkin orang su'ul khotimah masuk surga, itu nggak mungkin. Yang masuk surga yang matinya husnul khotimah. Tidak ada keadaan seseorang meninggal dunia kecuali di antara dua hal ini, di antara dua status ini, su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Manakala kita tahu orang yang su'ul khotimah nggak mungkin masuk surga, di sisi yang lain kita kepingin masuk surga, berarti secara tidak langsung kita harus bertanggung jawab matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Maharnya surga husnul khotimah, maharnya husnul khotimah istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidup. Ya, namanya kebiasaan bukan sekali dua kali, sering dia lakukan. Semakin istiqomah kita dalam sebuah amal, maka semakin besar potensi kita meninggal dalam amalan tersebut. Semakin sering kita baca Quran, semakin besar potensi kita meninggal baca Quran. Semakin sering kita berpuasa sunnah, semakin besar peluang kita untuk meninggal dalam keadaan puasa. Semakin sering kita tahajud dan lain sebagainya, semakin besar peluang potensi kesempatan kita untuk meninggal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk istiqomah butuh hidayah. Dari hidayah menjadi orang yang istiqomah, dari orang yang istiqomah dia dapat husnul khotimah. Maharnya surga adalah husnul khotimah. Dari husnul khotimah dia dapatkan surga. Saya mau tanya, surga ini bisa dibeli dengan duit? Surga ini bisa dibeli dengan jabatan? Saya bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kalau bukan saya yang masuk surga, siapa lagi yang masuk surga? Bisa? Apakah surga bisa dibeli dengan banyaknya anak kurang atus? Saya masuk surga. Yang bisa membeli surga, titik pertamanya adalah hidayah. Berarti hidayah, betul, sesuatu yang paling mahal turun dari bumi adalah hidayah. Kenapa? Hanya hidayah yang bisa membeli surga, bukan duit. Saya katakan di awal, bukan hujan duit, sesuatu yang mulia turun dari langit. Hidayah. Kenapa? Bukan duit yang bisa membeli surga, tapi hidayah. Duit, kalau duitnya dipakai bangun masjid, dipakai santunan anak yatim, seterusnya, ya kan dari hidayah juga. Sebutkan satu ketaatan kita yang bukan dari hidayahnya Allah. Sebutkan. Saya tunggu 5 jam. Kira-kira ketemu jawabannya. Sebutkan satu ketaatan amal solehnya kita yang tidak diawali dengan hidayahnya Allah. Ketemu kira-kira jawabannya? Mau 5 tahun juga saya tunggu, nggak mungkin ketemu jawabannya. Semua ketaatan kita karena taufiknya Allah, karena hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Cuman masalahnya begini, kadang-kadang orang itu semangat untuk nyari rezeki, nyari duit, tapi nggak semangat nyari hidayah. Kita kepingin masuk surga, satu hal yang harus kita pastikan, dapat hidayah dulu kita. Gimana caranya dapat hidayah? Cari dari rumah ke masjid, itu namanya jemput hidayah. Nyampe rumah baca Quran, itu namanya jemput hidayah. Di toko, di kantor, di jalan, buka tasbihnya, puter, itu namanya menjemput hidayah. Ngelihat ada orang buta atau anak kecil, anak sekolah mau nyebrang, berhenti seberang, no, itu namanya jemput hidayah. Punya duit 10.000, 20.000, 50.000, sedekahkan untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, itu namanya menjemput hidayah. Kalau kita serius ingin masuk surga, pastikan saya hari ini harus dapat hidayah. Setiap hari saya harus dapat hidayah. Sama banyak orang, kalau saya kepingin makan, saya sekarang harus dapat duit.
Sama bahkan ini lebih penting. Saya kalau kepingin masuk surga, saya hari ini harus dapat hidayah. Hari ini harus dapat hidayah saya. Kalau sehari ini saya nggak dapat hidayah, saya nggak masuk surga nanti. Kalau hari ini saya nggak dapat duit, nggak makan saya. Ini semangat kita. Tapi untuk hidayah sebagai anak tangga pertama untuk mendapatkan surga, nggak semangat. Ditanya, kenapa kamu nggak taat? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu begini begitu? Belum dapat hidayah. Waduh. Saya mau tanya, boleh jenengan jawab. Saya mau tanya, nyari duit itu susah apa gampang? Kalau gampang semuanya berduit kita. Semuanya beruang kita, bukan beruang, beruang. Jelas ya? Tapi nyari hidayah gampang apa susah? Jenengan dari rumah ke masjid, gampang apa susah? Jenengan di rumah ada Al-Quran, baca walau satu ayat, apakah susah? Sedekah walaupun cuma 2.000, apakah susah? Putar tasbihnya walaupun sekali sholawat, sekali istighfar, apakah susah? Itu namanya nyari hidayah, menjemput, agresif sama hidayah. Bukan montang-manting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk sesuatu yang tidak kita bawa mati. Kita ini kan ribut sama sesuatu yang kita bawa mati sebetulnya. Ribut sama sesuatu yang kita tinggal. Kita nggak pernah ribut sama sesuatu yang manfaat jadi bekal setelah matinya kita. Nggak. Karena itu, kalau kita sadar bahwa nyari hidayah itu gampang, dan hidayah adalah anak tangga pertama yang bisa mengantarkan kita ke surga, ya jangan sampai kita ini nggak nyari hidayah lawang gampang, dan itu untuk surganya kita sendiri. Apakah hanya karena jabatan, duit, dunia, harta, kemudian kita lupa untuk nyari hidayah? Padahal duit, jabatan, dunia, harta itu semuanya justru kadang-kadang seringkali menggandoli, menjegal langkah kakinya orang untuk menuju surga. Nah, nyari jodoh susah. Kalau nyari jodoh itu gampang, gak ada jomblo. Nyari jodoh itu susah. Wah, keluar kota. Kadang-kadang tanya sini. Wah, kau pandangan. Banyak pandangan. Yang mandang ini gak ada masalahnya. Yang mandang gak ada jomblo sih. Mas Kris, marah ganteng ini sih jomblo sih. Wah, perlu diperiksakan matanya orang-orang perempuan di sini nih. Masa nggak ada yang mengambil calon mantu? Nah, soalnya diundang Mas Kris, rapi Mas Kris, tak promono sampean. Nyari jodoh itu susah. Nyari hidayah itu gampang, yang susah dicari, yang gampang nggak dicari. Ayo coba. Nyari kerjaan, ya Allah, ngelamar sana, ngelamar sini, fotokopi, beli map ini dan itu, dibuang di sampah. Karuan dibalik dibuang. Mau ngelamar lagi, bikin lagi. Ngelamar lagi, bikin lagi, ditolak berapa kali. Susah nyari kerjaan. Nyari hidayah gampang, yang susah dicari, yang gampang dicari nggak dicari. Kan aneh orang zaman sekarang. Yang nggak penting untuk surga dicari, yang penting untuk surga nggak dicari. Kan aneh. Lebih aneh lagi apa? Yang susah dicari, yang gampang nggak dicari. Lebih aneh lagi nih. Kenapa kok maksiat? Belum dapat hidayah. Kenapa kok nggak sholat? Belum dapat hidayah. Padahal setiap hari dia cari makan, dia cari jodoh, dia cari rezeki, dia cari pekerjaan. Tertipu dengan dirinya sendiri. Membual di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, membual gedabrus. Orang yang ngomong, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu maksiat? Belum dapat hidayah. Gedabrus di depannya Allah itu namanya. Kayak Allah itu nyingit-nyingit no hidayah. Nggak. Hidayah itu ibarat buah yang sudah ranum. Tinggal kita petik, usaha dikit dapat, selesai. Yang Allah sembunyikan itu adalah nerakanya, murkanya, amarahnya. Jangan sekali-kali mancing, muntap Allah. Yang Allah bagi, yang Allah tebar, hidayah. Subhanallah, saking gampangnya hidayah. Sampai kadang-kadang non-muslim itu mu'alaf gara-gara mimpi tok. Mimpi besok saya nyari ustadz. Kenapa? Mau masuk Islam.
Pernah saya dapat cerita ada orang lawang non muslim, singkat cerita dia stroke. Wah, 3 bulan dia cari gimana caranya dia sembuh, nggak ketemu, ke dokter, akupunktur, ini dan itu, nggak ada cara, nggak ada cara. Wis, namanya orang panik, namanya orang kepepet, bingung. Subhanallah, ini hidayah ya, hidayah ini. Allah kasih hidayah kepada dia, sebut namanya Muhammad. Nggak tahu itu muncul dalam benaknya dia, kejadian nyata. Yang masuk ke Islam dia teman saya sendiri. Kalau kenal Habib Muhammad bin Anis Lawang, itu yang dicari sama dia, kemudian akhirnya masuk Islam depan beliau. Bingung, akhirnya kepepet. Orang Islam ini nabinya Muhammad, paling kalau saya nyebut Muhammad sembuh baliknya. Apa kak Tuhan Dewi disebut-sebut? Itu caranya Allah itu sudah. Ini skenarionya Allah, ceritanya Allah, settingannya Allah, terserah Allah sudah. Subhanallah. Singkat cerita, nyebut nama Muhammad. Bukan sholawat, nggak ngerti sholawat dia. Bukan syahadat, enggak. Muhammad. Dipanggil. Itu balasan dari Allah, kontan. Nggak besok bangun kecuali sudah 80% stroke-nya sembuh. Dia pergi ke dokter, dia ceritakan, dia kaget-kaget dokternya. Dia bilang, ini butuh waktu 3 tahun belum tentu sembuh, Pak. 80%, Pak. 3 tahun. Anda semalam hanya pondok nama Muhammad. Saya sekarang kesini mau cari ustaz. Saya mau masuk agama Islam. Begitu gampangnya Allah kasih hidayah. Siapa bilang hidayah itu susah? Cuman butuh usaha. Jangan ngomong belum dapat hidayah, nggak golek. Coba, kenapa nggak kawin, nggak nyari, nggak kira, nggak digolei. Kenapa nggak kerja? Bukan karena nggak nyari kerja, nggak diterima. Usaha dia, tapi takdir berkata lain. Hidayah yang Allah bagi begitu mudah, nggak digolei. Nah, keliru namanya orang seperti ini. Kesian orang seperti ini. Dia tertipu dengan bualannya dia sendiri. Dia merasa dirinya benar. Allah kalau mau kasih hidayah, saya berubah sekarang juga bisa. Kabeh. Ya semua, cuman Allah nih, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ada inisiatif. Oh, jangan ngasih hidayah. Sak dunya Islam kabeh, Allah bisa. Sak dunia kafir kabeh yo iso. Semuanya masuk surga juga bisa, semuanya masuk neraka juga bisa, semuanya selamat bisa, semuanya celaka sesat juga bisa. Allah bisa. Cuman masing-masing diberikan inisiatif oleh Allah Subhanahu wa taala, hak untuk memilih. Ini jalan surga, ini jalan neraka, terserah memilih mana. Mosok ngenteni? Ya enggak dong. Oh, ini jalan menuju surga. Cari, jemput, raih, gapai. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat, kata Rasulullah. Setiap hari Allah punya hidayah, anugerah, pemberian, karunia. Ala fata'arradulah. Kata Nabi gimana? Jemput. Jadi kalau ada orang nunggu hidayah, dia sudah nyalai aturannya Nabi. Kalau ada orang nunggu hidayah, itu namanya sudah nyalai aturannya Nabi. Nabi bilang bukan tunggu ya, tunggu, ntar lagi datang hidayahnya. Enggak. Jemput. Cari. Dan ternyata nggak susah-susah amat kok cari hidayah itu. Nggak susah-susah amat. Kita aja mungkin yang merasa susah. Saya mau tanya, sholat itu gampang apa susah? Sholat itu gampang. Dalam 4 rakaat maksimal. Hitungan menit, 5 menit, 6 menit selesai. Ngotono duit ora, keringetan enggak, geringan yang enggak. Gampang. Seangelan sepedaan mulai dari Sawu Jajar sampai ke Bromo sana. Sepedanya 2 juta lebih. Belum lagi nyewa pickup sampai sana beletek ya. Dinterno pickup, pondok, keringetan dan seterusnya. Jemput, kata Nabi, jemput. Fala alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Barangkali, kata Nabi, ada kalanya sekali-kalinya kalian umatku dapat hidayah dari Allah, enggak akan celaka selamanya. Sekali-kalinya kamu dapat hidayah dari Allah, itu tanda kamu nggak akan celaka selamanya, alias selamat selamanya.
Maka berbahagialah orang yang menjemput dan mendapatkan hidayah. Di sisi yang lain dia tahu belum tentu yang namanya kesempatan datang dua kali. Sebagaimana dia tahu belum tentu sekarang saya bernafas kemudian saya bernafas bisa lagi. Sekarang kita bernafas, yakin? Sekarang kita bernafas, yakin? Sedetik, semenit, sejam kemudian kita masih bisa bernafas? Kapan dapat hidayah? Cari, ambil. Kenapa? Jangan menteni. Kita nggak tahu kok umurnya kita sampai kapan menteningku. Berbahagialah orang yang menjemput hidayah dan mendapatkan hidayah atas dasar kesadaran bahwa yang namanya kesempatan tidak akan datang dua kali. Sebagaimana orang itu sadar dan tahu sekarang kita bisa bernafas, belum tentu sesaat kemudian kita bisa bernafas lagi. Karena itu kalau kita sudah kumpul seperti ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat ada orang punya rumah bagus, kita pasti berdoa dan berusaha untuk punya rumah sebagus dia. Kita melihat ada orang punya mobil bagus, kita pasti berdoa dan berusaha untuk punya mobil sebagus dia. Kita melihat dunianya orang ini timbul hasrat, doa dan usaha. Nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah ketika melihat ada orang meninggal husnul khotimah. Ada nggak usaha dari kita? Kalau doa jelas, oh ada fulan meninggalnya baca Quran, pasti dalam hati kita punya keinginan, saya kepingin meninggalnya baca Quran. Pertanyaannya, diusahakan nggak itu keinginan? Melihat orang punya rumah diusahakan, melihat orang meninggal husnul khotimah nggak diusahakan. Podo tumot tok, podo kepingin tok. Dunia doa usaha tawakal, doa usaha tawakal. Sampai tulisan di truk itu pejuang rupiah. Nggak ada, saya nggak lihat pejuang surga, pejuang hidayah, pejuang rupiah. Umur 4 bulan dalam rahim ibu udah dipastikan umurnya kita sekian, rezekinya kita sekian, nggak bakal kurang, nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Nggak ada itu pejuang hidayah, pejuang surga, pejuang syafaat. Apa? Lu salah tapi pejuang rupiah itu, Beb. Ya kalau sampai nggak sholat ya salah. Sampai belani nggak poso sekarang ya salah. Sampai belani golong kumping hanya untuk nyari dunia yang sudah dipastikan, sudah dijamin, ya salah. Kenapa? Nggak yakin sama Allah, nggak percaya sama Allah. Kita kerja awal bulan, digajinya akhir bulan, kita yakin kok. Hari pertama kerja, hari kedua kerja, hari ketiga kerja, hari keempat kerja, hari kelima kerja, baru tanggal 30 gajian. Kok iso kerja tanggal 1? Kok gelem kerja tanggal 2? Kok gelem kerja? Kok percaya? Cocok tanggal 3 nggak digaji. Yakin Allah jamin umurnya kamu ini aku gaji. Nggak mungkin kamu mati sebelum rezekinya kamu habis. Nggak percaya orang. Saya mau tanya, dengan kerja dulu apa digaji dulu? Kerja dulu apa digaji dulu? Kok percaya? Menungso loh mesti gaji. Kekayaannya bisa hilang, pabriknya bisa kebakaran, kena corona bisa pecat orang seenaknya. Allah kekayaannya bisa habis, ambek manusia percaya kerja dhisik kok gajiane sama Allah. Mulai umur 4 bulan dalam rahim udah dipastikan umurnya kamu sekian, rezekinya kamu sekian. Gak mungkin mati rezeki si ono, wong isi urip rezeki entek, gak mungkin. Gak mungkin sudah. Rezeki habis waktunya mati. Kalau sudah mati tanda rezekinya habis. Gak percaya. Gak percaya orang itu. Disuruh sholat hitungan menit itu nambahin manfaatnya rezeki. Gak percaya orang sekarang. Gak percaya. Malah kalau disuruh ngelembur, aku tak gaji lebih, percaya malahan. Lu coba. Sudah kerja 8 jam, kerja tak tambah petang jam, tak tambahin duit. Lu kok iso percaya gitu? Yakin di duit di sini? Enggak kan? Di duit di sini. Duit lembur ini pecat kita. Kok percaya? Allah jamin. Gak percaya nambahin rezeki. Wis salah sholat to, hitungan menit. Poso sak ulang setahun sekali. Gak percaya orang itu nambahin manfaatnya rezeki, gak percaya. Ngelembur dijanjeni tambahan gaji, percaya kan? Ini menuhankan siapa sih orang zaman sekarang ini? Menuhankan siapa sih sebetulnya? Lihat dunia. Sing nyekel duit itu Tuhan sudah. Orang kalau sudah gila dunia, yang megang dunia adalah Tuhan. Dia sadar atau nggak sadar, dia sengaja atau nggak sengaja.
Ya Allah, rumah. Kapan kita mati? Kapan kita mati? Kontan kuburan itu rumahnya kita. Oh, rumahnya 50 hektar, mati nggak mungkin kuburannya 50 hektar. Nggak mungkin. Wah, mobil top. Mobilnya pembantu ada. Oh, mati mentok ambulan. Mentok ambulan, guys. Baju mahal, top, mati kafan. Pasar besar dapat. Oh, bajunya Milan, harus import semuanya. Terus kapan mati, import juga kain kafan. Pasar besar. Dia sama tukang becak sama. Oh, relasi. Juragan songo-songo. Koncoku mati, cowok ambil cacing tanah. Itu juragan 99-nya akhirat itu. Kecoa ambil cacing tanah. Bangganya setengah mati sama urusan dunia sampai lupa untuk mencari bekal akhiratnya. Waliyadzubillah min dzalik. Apa? Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, kalau jenengan bawa stabilo merah. Kita ini selalu ribut sama sesuatu yang nggak kita bawa mati. Selalu ribut sama sesuatu yang kita tinggal. Rumah ditinggal, jabatan ditinggal, anak istri ditinggal, kemudian semuanya kita tinggal. Tapi itu yang kita ribut. Kita nggak pernah ribut. Ya apa kuburku, padang apa enggak engko, jembar apa enggak engko, jadi kebun surga apa enggak engko. Seharusnya itu. Ya. Carilah dunia, pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti nggak banyak. Kalaupun banyak, pasti nggak puas. Kalaupun puas, pasti nggak awet, nggak salawasi. Dunia nggak mungkin salawasi. Dunia ini satu di antara dua. Kalau nggak kita tinggalkan dunia lebih dulu, ya dunia yang tinggalkan kita lebih dulu. Nah, no, lahir suki, mati ini sampai di kubur suki, sampai di akhirat suki. Tidak ada. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia duluan. Kalau kita tidak meninggalkan dunia secara sukarela, akan tiba masanya kita tinggalkan dunia secara terpaksa. Mau nggak mau, gelem nggak gelem, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan tinggalkan dunia secara terpaksa, alias mati. Cari dunia pasti nggak dapat. Kalaupun dapat pasti nggak banyak. Kalaupun banyak pasti nggak puas. Kalaupun puas pasti nggak lama. Cari surga pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak. Sudah banyak pasti puas. Sudah puas selamanya. Nggak ada orang masuk surga keluar, itu tidak ada. Orang masuk neraka keluar ada. Masuk surga keluar lain rokok, nggak ada. Nggak ada. Habis kamu taat cuma 60 tahun tok, ini sudah 60 tahun waktunya check out, nggak ada. Tiketnya masuk surga itu nggak ada. Ya, seperti kita kalau masuk hotel kasih kunci, kalau sudah keluar disuruh balik, nggak ada itu, nggak ada. Ya, mau hari apa Pak? Hari ini sampai kapan? Nggak ada di surga itu. Resepsionisnya di surga ada, tanya seperti itu nggak ada. Melbu salawasi. Itu seharusnya kita pentingkan. Ya. Itu yang seharusnya kita pentingkan. Orang kaya luar biasa, matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Maka matinya dia adalah akhir dari kenikmatan dunia, awal daripada kesengsaraan neraka. Sugih su'ul khotimah. Entek kapan mati entek dunia nih, ganti neraka nih. Susah, melarat, loro-loroan. Jadi kembangnya kasur kalau perlu, tapi husnul khotimah. Maka matinya dia akhir dari susah dunianya, awal daripada kebahagiaan surganya. Beruntung-beruntungnya orang salawi suke husnul khotimah. Wah, matinya dia bukan akhir, pindah dari nikmat dunia kepada nikmat surga, pindah. Mau diteruskan? Apes-apesnya orang.
Apes-apesnya orang. Ya Allah, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Susah, suul khotimah. Susah maling diobong mati ini di masa. Susah. Akhirnya ngelepas stresnya minum khamr, kecelakaan. Honda sepeda motor durung lunas itu sih. Susah. Minum khamr, tabrakan, mati. Dasi pecah kepelindes truk. Susah. Suul khotimah, matinya dia juga pindah dari susah dunia kepada susah neraka. Jalan surga nih, jalan neraka nih, kita di mana? Itu aja, selesai. Allah tahu finishnya kita kemana, tahu Allah. Cuman Allah menilai inisiatifnya kita. Karmu apa sih? Nah itu aja yang Allah lihat. Itu aja yang Allah lihat. Maunya kamu apa? Udah, ini masjidnya, ini sholatnya, ini puasanya, ini sedekahnya, ini Al-Qurannya, ini sholawatnya, ini tasbihnya, ini istighfarnya. Oh surga. Ini khamrnya, ini pornonya, ini enggak sholatnya, ini neraka. Terserah. Mau diapain? Allah tuh dolim kalau tidak menyediakan kepada kita yang namanya jalan menuju surga. Itu dolim. Ono surga itu dalane gak ono. Itu dolim ono. Sementara neraka ada jalannya. Wah, ya ampun. Ya berat. Enggak. Jalan neraka ada, jalan surga ada. Terus kita salah milih jalan, disalahkan Allah. Coba Allah itu ngasih hidayah kepada saya. Golek enggak kok, menteni tok. Inisiatif enggak ada. Kerja enggak, kepengin makan. Gimana ceritanya? Nyari hidayah enggak, kepengin dapat surga. Ya apa ceritanya? Rangkulannya bukan sama malaikat, rangkulannya sama setan, tapi kepengin kumpul sama malaikat. Itu kan aneh. Runtang-runtungnya sama setan, tapi kepingin kumpulnya sama malaikat di surga. Itu kan aneh. Nurutnya sama nafsu, bukan nurutnya sama nabi, tapi kepingin kumpulnya sama nabi nanti di surga. Kan aneh. Sing disalahno Gusti Pangeran. Bukan nggak ada loh. Saya ketemu bolak-balik orang seperti ini. Bolak-balik saya ketemu orang seperti ini. Aduh, maksiat sombong, maksiat dalil, maksiat kurang ajar. Sayang masih Allah sama dia. Buktinya apa kalau dia sayang? Kita ini kadang-kadang bingung ya. Kita ini masih disayang nggak sih sama Allah? Kalau sekarang kita maksiat, naudzubillah, besok pagi masih bangun, itu tandanya Allah sayang sama kita. Kenapa? Padahal Allah nggak butuh sama kita. Allah kasih kesempatan kita untuk balik nggak sih, Kon? Balik nggak sih? Kesempatan kan itu namanya. Malam maksiat, kalau Allah mangkel, turumu matimu. Gak kepingin aku ketemu kawak mana. Kalau Allah mangkel, tapi Allah sayang sama kita. Gimana caranya? Sekarang maksiat seseorang malamnya, besok dikasih bangun. Itu tanda cinta setiap hari dari Allah. Allah butuh kan? Kok leren muribno lagi kita, menghidupkan kita lagi. Allah butuh sama tobatnya kita. Siapa yang butuh tobat itu sebetulnya? Memangnya Allah tuh butuh sama surga? Enggak, kita yang butuh sama surga. Jalannya adalah tobat. Allah menghidupkan kita di pagi hari setelah maksiat kita di malam hari, itu tanda sayang dari Allah. Padahal Allah nggak butuh kepada kita. Allah hanya menanti kapan kamu kembali. Sampai ajal sudah ditentukan sama Allah, gak balik ya wis. Kamu yang sudah salah pilih jalan. Saya kasih kesempatan kok setiap hari. Sekarang saya mau tanya, Allah kasih umur kita 80 tahun. Kalau Allah punya karep, Allah punya karep, saking mangkelnya sama kita, wis umur 40 tahun tak wis. Bisa enggak Allah? Ya nemen bisanya. Malaikat Israil apa katanya Allah kok? Ya nemen bisanya. 80 jadi 40 bisa. Bisa. Tapi jarno sampai ajal. Wis tak tentokno kok. Aku kasih hidup, aku kasih kesempatan, aku kasih nafas, aku kasih sehat dan seterusnya. Balik gak? Balik gak? Yang ditunggu itu. Lah mau Allah sudah sayang seperti ini sih maksiat, aneh maksiat kan. Ada orang tua dikecewakan sama anaknya, tapi orang tuanya masih mau buka pintu, cek ke baju si anak itu mau kapan diterima kembali pulang ke rumahnya. Kurang ajar mana ya wong tuane. Lah kok cek ke baju wong tuane wis kelaran ati, sih dibuka. Ngulangi lagi kesalahannya ke baju.
sama, dikasih kesempatan, diulangi lagi, dikasih kesempatan, diulangi lagi. Durhaka betul hamba seperti ini, kebacut betul, keterlaluan betul hamba seperti ini. Minta panjang umur, dikasih panjang umur. Minta rezeki, dikasih rezeki. Minta sehat, dikasih sehat. Lorong tuh jalur waras. Sakit mata minta sembuh. Berangkat pulang pergi minta selamat, dikasih selamat. Dua jodoh, dua anak, genah-genah, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Tapi apa perbuatan dia kepada Allah? Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Sholat, puasa, taat, ibadah, melaksanakan kewajiban, menjauh dari apa yang haram. Apa nggak kebacut tambah seperti ini? Dika enak tok jalu apa dika begitu sekarang. Minta apa juga dikasih sama Allah. Tapi kan apa balasannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang kafir kepada Allah, ada yang munafik kepada Allah, ada yang fasik, fajir kepada Allah Subhanahu wa taala. Air susu dibalas dengan itu enggak? Ada, enggak diregani blas. Manusia itu kapan berdoa merasa yakin Allah Maha mendengar. Tapi kapan maksiat lupa kalau Allah Maha melihat. Yakin, aku yakin kayak bagus dengaran Allah itu Maha mendengar. Kapan maksiat lali tak awakmu elek, Tuhan ini juga Maha melihat. Ayo karepe dhewe jaluk yakin kapan maksiat lupa dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Mereka itu hadirat sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita isi umurnya kita dengan lebih baik. Tidak menutup kemungkinan umurnya kita lebih singkat daripada umur yang sudah kita lalui. Saya umur 36. Belum tentu umurnya saya 36 tahun lagi. Mungkin 36 bulan, 36 minggu, 36 hari, 36 jam, detik, menit, wallahu a'lam. Sekarang saya di sini, belum tentu saya pulang. Keluarga nunggu di rumah. Belum tentu yang nyampe adalah saya masih bernyawa. Mudah-mudahan panjang umur serta lafiat kita. Tapi yang lebih penting adalah ayo sepanjang apapun umurnya kita, sesehat apapun jasmaninya kita, yang paling penting adalah usul khotimahnya soge, sehat, gak tahu loro, enak tak uripi usul khotimah percuma. Yang paling penting adalah akhir daripada husnul khotimahnya kita, akhir daripada umurnya kita. Mudah-mudahan yang meninggal dunia, baik karena sakitnya, karena wabah, atau karena sebab-sebab yang lain, ya, muslimin muslimat semuanya, wabil khusus untung saya belum sempat ini hadir tahlilnya, hadir 40 harinya saya juga belum sempat. Mohon dikabari jauh-jauh hari, kalau 100 harinya ada acara saya dikabari. Saya merasa bersalah sampai sekarang kalau saya belum bisa sempat hadir di acaranya beliau, karena memang saya tahunya mendadak. Saya tahu bisa sebetulnya, tapi ternyata sudah dimakamkan. Kemudian tahlil saya nggak dapat kabar, atau mungkin dapat kabar akhir 40 hari saya lupa siapa ngasih kabar, cuma mendadak, saya nggak bisa. Walhasil saya berharap dikasih kabar jauh-jauh hari, 100 harinya kapan saya kasih kabar. Nah, mudah-mudahan beliau dan saudara kita semuanya, orang tua kita semuanya, ya tetangga kita semuanya meninggal dunia, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah. Kalau punya salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Pak Untung, kemudian almarhumah semuanya, orang-orang yang pernah kita kenal dikasih jembar kuburnya, dikasih padang kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jinan, kebun daripada kebun-kebun surga. Mudah-mudahan sebagaimana kita pernah ketemu di masjid ini, kita ketemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.